Legend of the Great Sage. Chapter 331. Di bawah indikasi Li Qingshan, An mencoba mengonsumsi biji teratai hitam. Segera, esensi daging dan darah yang sangat murni dilepaskan di bawah panasnya api. Itu sebanding dengan daging dan darah lebih dari 1000 orang. An segera mulai membudidayakan, memurnikan benih teratai sepenuhnya. Li Qingshan juga berhenti khawatir. Awalnya, dia ingin mengajak An untuk menjalankan misi lagi, tapi itu akan membuang banyak waktu dan mudah menimbulkan kecurigaan. Sifatnya yang haus darah bisa menjelaskan kenapa dia membunuh, tapi hilangnya mayat-mayat itu tidak mudah dijelaskan. Akan sangat buruk jika mereka dijadikan sasaran oleh seseorang dengan motif tersembunyi. Dengan biji teratai tersebut, An setidaknya bisa bercocok tanam dalam waktu yang lama. Paling tidak, dia tidak akan terkekang oleh kurangnya daging dan darah untuk dimakan. Setelah meninggalkan An di sini untuk berkultivasi, Li Qingshan membuka pintu kamarnya. Bulan cerah, dan bintang-bintang jarang. Salju putih memenuhi halaman. Dia perlu membuat beberapa persiapan untuk jalannya sendiri. Malam itu, Li Qingshan pergi ke Pulau Kebajikan dan Pulau Wuwei untuk mencari Jue Chenzi dan Rusin. Sekolah Taoisme dan kedokteran sama-sama ahli dalam memurnikan pil. Sebagai murid terbaik dari kedua sekolah, mereka masing-masing mengendalikan sejumlah pil. Dia memilih beberapa kelas yang lebih tinggi dan membelinya, memerintahkan mereka untuk tidak memberitahu orang lain. Setelah bencana besar ini, keduanya menjadi sangat sibuk. Rusin sibuk merawat orang sakit, sementara Jue Chenzi mengambil alih urusan sekolah Taoisme menggantikan Daois ceroboh yang belum kembali. Setelah bertukar kata dan buru-buru bertukar pil, mereka melanjutkan urusan mereka sendiri. Bahkan Rusin tidak lagi ingin tersenyum. Akhirnya, dia bersekolah di School of Miscellaneous Treasure Island. Di toko umum berbagai barang, dia menukar semua sisa batu rohnya dengan pil. Dia memperhatikan harga barang-barang lainnya dan menemukan bahwa harga artefak spiritual dan jimat mulai naik. Bisa dibayangkan dampak pertempuran ini terhadap para petani. Li Qingshan mempertimbangkan sejenak, namun tetap tidak menjual jimat dan artefak spiritual yang dimilikinya. Dia kembali ke Pulau Kludwisep. An masih duduk dengan tenang. Sepertinya perlu waktu untuk memurnikan biji teratai hitam ini. Li Qingshan tidak mengganggunya. Dia merangkum keuntungannya dari malam itu. Karena dia telah mencoba memilih pil bermutu tinggi untuk dibeli, jumlahnya tidak banyak. Namun, itu seharusnya cukup baginya untuk mengolah tinju sapi iblis dengan kekuatan besar ke lapisan ketiga. Dia tidak berniat berkultivasi dalam pengasingan. Selama dia meminum ramuan itu setiap hari dan melatih teknik tinjunya, tidak butuh waktu lama baginya untuk berhasil. Pada saat itu, kekuatan dan fisiknya akan menjadi lebih kuat lagi, dan peluangnya untuk melampaui kesengsaraan surgawi akan meningkat secara signifikan. Saat fajar, Hao Pingyang datang berkunjung dan memberitahu Li Qingshan sebuah berita, Zhang Lanxing telah meninggal. Dia meninggal di tangan altar master dari Sekte Teratai Putih. Hanya dengan satu serangan, dia menjadi kehampaan tanpa ada ruang untuk perlawanan. Jika tuan altar itu, jika mereka tidak ingin menangkap Hao Pingyang hidup-hidup, dia juga sudah mati. Pada titik ini, suara Hao Pingyang terdengar serak. Matanya memerah. Li Qingshan terdiam untuk waktu yang lama. Apa yang bisa saya lakukan? Aku di sini hanya untuk memberitahumu bahwa aku sudah membalaskan dendamnya. Aku akan pergi ke rumahnya. Hao Pingyang mengucapkan beberapa patah kata lagi lalu pergi. Ini adalah sisa keberadaan terakhir yang ditinggalkan oleh pria berkulit gelap dan berperilaku baik itu. Li Qingshan terdiam beberapa saat, lalu mulai melatih teknik tinjunya. Di hutan bambu yang kosong dan sunyi, dia berlatih tinju kekuatan besar iblis sapi berulang kali sampai dia menghabiskan sisa kekuatannya. Baru saja, dia terbaring di tanah, terengah-engah. Langit berangsur-angsur cerah. Pada hari ini, pemakaman massal diadakan di Contention Island. Itu adalah pemakaman, tetapi sebagian besar penggarap yang mati tidak meninggalkan mayat mereka. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan dikirim kembali ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Murid dari berbagai sekte menyalakan lentera di Danau Ular Naga untuk memperingati teman sekelas mereka, entah mereka menyadarinya atau tidak. Li Qingshan menyaksikan dari jauh lentera-lentera bertebaran di kegelapan, perlahan-lahan bergerak semakin jauh. Dia kembali ke Pulau Kludwisep dan melanjutkan budidayanya. Satu demi satu, ramuan itu berubah menjadi gumpalan kekuatan obat yang menyatu ke dalam tubuhnya. Kemudian, mereka berubah menjadi gelombang kekuatan yang melonjak dan melonjak di tubuhnya, menunggu saat untuk dilepaskan. Sebuah bangunan berdiri dari tanah di Pulau Contention. Di bawah pengaruh seni mekanik aliran Mohisme, kecepatan konstruksinya sangat cepat, belum lagi banyak struktur mekanisnya juga. Di bagian paling atas gedung, ke-12 pemimpin sekolah berkumpul. Pendeta Tao yang jorok itu dipenuhi amarah. Dia gagal memburu altar Lord Black Lotus pada akhirnya. Master satu pikiran meliriknya, dan dia hampir melompat dan mengumpat dengan keras. Namun, dia tidak melakukan itu mengingat suasana saat ini. Tetua Bumi, Huang, menyedot pipanya dengan keras. Sekolah pertanian menderita kerugian besar, bukan karena murid-muridnya, tapi karena ladang dan kebunnya yang berharga. Mereka sudah cukup menderita. Para murid Sekte Teratai Putih melihat begitu banyak buah spiritual dan dengan paksa memetiknya tanpa peduli apakah buah tersebut sudah matang atau belum. Meskipun mereka berhasil mendapatkan kembali semuanya, mereka telah kehilangan cukup banyak. Di belakang mereka secara diagonal adalah murid utama dari berbagai sekte. Mereka juga berlutut dalam diam.
Hanya kursi di belakang Wang Pusi yang kosong. Hua Shengzhan telah memasuki budidaya terpencil. Dengan kepribadiannya, terlihat betapa bertekadnya dia untuk mengabaikan gambaran yang lebih besar seperti ini. An mengenakan pakaian hitam. Rambutnya yang panjang, lembut, dan melengkung nyaris tidak digelung menjadi sanggul dengan jepit rambut kayu, namun masih menutupi punggungnya. Dia telah mencerna biji teratai hitam, dan budidayanya dengan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa telah meningkat sekali lagi. Dia juga mendorong budidayanya sebagai pemurni artefak kelapisan ke-8, yang lebih cocok untuk murid utama. Itu juga layak untuk pil yang diberikan oleh Master Satu Pikiran padanya. Li Qingshan melirik melewati Rusin. Dia mengangguk sedikit, dan sudut bibirnya sedikit melengkung. Peristiwa besar yang mengguncang ratusan aliran pemikiran ini sepertinya tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Dia percaya jika bukan karena perasaan orang lain, dia masih bisa tersenyum tanpa rasa takut. Dia bukan hanya tidak peduli sebagai seorang dokter. Dia pada dasarnya tidak berperasaan, yang membuat Li Qingshan memelototinya dengan jengkel. Sebagai pengurus utama, Liu Changqing tetap di kursi utama. Dia berdeham dan menarik perhatian semua orang. Dia berkata, 100 aliran pemikiran telah mengalami perubahan yang begitu besar. Setelah serangkaian duka, dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Tapi itu juga membuka banyak celah. Beberapa pimpinan sekolah lemah dan tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa mengawasi tablet di pinggang mereka, jadi bagaimana mereka masih bisa mengklaim posisi pimpinan sekolah dengan rasa malu. Dia tidak menyebutkan nama apapun, tetapi semua orang memandang Liu Chuanfeng, yang duduk di paling akhir. Pada akhirnya, mimpi mabuk ini tidak memungkinkannya untuk sepenuhnya menghindari bencana ini. Liu Chuanfeng menjadi malu, tapi dia sudah terbiasa. Liu Changqing tidak berhak memecatnya dari jabatannya sebagai pemimpin sekolah. Alasan kenapa dia kehilangan tablet pinggangnya adalah karena rencana orang itu, jadi bagaimana dia bisa menghentikannya. Liu Changqing berkata, 100 aliran pemikiran kami sangat membutuhkan pemimpin sekolah yang cakap dan bertanggung jawab untuk mengawasi pembentukan Pulau Kludwisep. Li Qingshan merasa bingung. Tentunya mereka tidak bisa mengambil alih 2 pulau sekaligus. Para pemimpin sekolah juga akan kewalahan. Liu Changqing berkata, untuk mengisi kembali kekuatan yang telah hilang dari 100 aliran pemikiran kita sesegera mungkin, saya menyarankan sebuah sekolah baru ditempatkan di 100 aliran pemikiran di prefektur Clear River untuk mengawasi pembentukan Pulau Kludwisep. Rekan Chu, silakan keluar. Chapter 332. Buk. Tongkat berjalan itu menghantam tanah berulang kali. Seorang lelaki tua dengan punggung bungkuk masuk ke dalam ruangan di bawah dukungan seorang pria muda. Wajahnya sudah memburuk hingga tingkat yang mengerikan. Hanya matanya yang masih jernih. Li Qingshan belum pernah melihat seseorang setua itu. Dia percaya bahwa jika bukan karena budidayanya di puncak yayasan pendirian, dia pasti sudah menjadi tumpukan tulang sejak lama. Saya Chu Xidao. Salam, rekan-rekan kultivator. Chu Xidao menyingkirkan dukungan pemuda itu dengan satu tangan dan melepaskan tongkatnya dengan tangan lainnya, membungkuk kepada semua orang. Semua orang berdiri dan membalas salam. Bahkan tetua bumi Huang tidak bisa lagi menganggap dirinya sebagai senior. Dia meletakkan pipa tembakau di tangannya dan berkata kepada Liu Changqing, kamu sebenarnya mengundang Guru Chu. Apakah Guru Chu berencana menjadi pemimpin sekolah? Chu Xidao bukanlah sosok tanpa nama. Dia terkenal di seluruh komando Rui. Tak seorang pun berani untuk tidak terkagum-kagum pada kepiawaiannya melukis. Mendapatkan lukisan darinya adalah suatu hal yang sangat terhormat. Namun, dikabarkan bahwa ia sudah mendekati akhir hayatnya, sehingga ia sudah lama berhenti melukis dan mengasingkan diri di hutan mata air. Tidak ada yang mengira dia akan benar-benar muncul di sini. Saya akan jujur kepada kalian semua. Saya tidak punya banyak waktu lagi, jadi saya tidak berani menduduki posisi pemimpin sekolah terlalu lama. Jika saatnya tiba, murid saya akan mengambil alih. Dan Xing, kenapa bukankah kamu tunduk pada senior? Baru pada saat itulah para leluhur menyadari bahwa Chu Xidao datang untuk membimbing pemuda tampan di sebelahnya. Pemuda itu tampaknya berusia sekitar 17 atau 18 tahun, tetapi basis budidayanya sudah berada di lapisan ke-10 penyempurnaan Qi. Dia benar-benar layak menyandang kata jenius. Mereka telah lama mendengar bahwa Chu Xidao telah menjadi murid terakhir dan mengasingkan diri selama 1 dekade hanya untuk mengajar anak ini. Sekarang setelah mereka melihatnya hari ini, itu memang benar. Tidak ada keberatan. Jika sosok seperti itu bersedia bergabung dengan 100 sekolah pemikiran di prefektur Clear River dan mendapatkan sekolah melukis, itu akan menjadi suatu kehormatan bagi 100 sekolah pemikiran. Dan, dikabarkan dia memiliki banyak murid yang bukan murid langsungnya. Dia bahkan bisa menambah kekuatan 100 aliran pemikiran. Kursi lain telah ditambahkan. Dia berperingkat di bawah Liu Chuanfeng. Liu Chuanfeng mungkin hanya memiliki satu kesempatan dalam hidupnya untuk unggul. Namun, kepemilikan Pulau Kludwisep tidak dapat diputuskan dengan mudah. Ketika Liu Chuanfeng mendengar bahwa yayasannya akan dirampas, dia menjadi cemas. Pulau Kludwisep. Selama ribuan tahun, pulau ini selalu menjadi pulau sekolah novel kami. Kami telah memeliharanya dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Apakah kita akan mengambilnya hanya karena kesalahan kecil? Ini terlalu tidak masuk akal. Petik 2. Terdapat juga beberapa perbedaan pendapat di antara berbagai kepala keluarga. Tapi tentu saja, itu bukan karena Liu Chuanfeng yang sampah, tapi karena Li Qingshan yang berdiri di belakangnya. Li Qingshan menertawakan dirinya sendiri karena apa yang telah dia lalui kali ini. Namun,
Di mata para leluhur, dia adalah seorang jenius dengan masa depan cerah. Atau kekuatan pertempuran. Mereka semua sempurna, dan dia bahkan dipanggil secara pribadi oleh orang itu kemarin. Orang seperti itu bukanlah seseorang yang bisa ditekan begitu saja. Liu Changqing memasang wajah datar dan berkata, bukan itu. Kamu tahu betul apa yang kamu tulis di masa lalu. Master Satu Pikiran berkata, itu mungkin tidak pantas. Meskipun kami tidak pernah menerima cara pemimpin sekolah Liu berperilaku, dia tidak hanya berhenti menulis buku-buku cabul itu dalam setengah tahun terakhir, tapi dia bahkan mengingat dan menghancurkan semua buku itu, buku-buku yang dia tulis di masa lalu. Ini adalah bukti ketulusannya. Setiap orang membuat kesalahan. Membuat kesalahan adalah cara terbaik untuk memperbaiki diri. Pemimpin sekolah Liu, sebaiknya kamu mempertimbangkan kembali keputusanmu. Petik 2. Liu Chuanfeng sangat tersentuh. Terima kasih telah berbicara mewakiliku, Tuan. Saat ini, tidak ada yang lebih menghargai gelar Master Angin dan Bulan selain dia. Setelah memahami jalan lurus aliran novel, dia mengingat kembali semua bukunya secara sukarela. Master Satu Pikiran melirik Little N. Ini semua karena kamu. Taois yang rendah hati ini juga merasa bahwa Tuan Chu seharusnya tidak terburu-buru mengambil alih. Pendeta Tao yang jorok juga angkat bicara, mendukung guru Satu Pikiran untuk sekali ini. Seseorang yang akan mati masih berani datang ke 100 aliran pemikiran kita dan berjalan mondar-mandir. Dia benar-benar tercela. Yang mengejutkan Liu Changqing, bahkan Wang Pusi dan Han Anjun keberatan. Dari 5 pimpinan sekolah, 4 diantaranya justru tidak sependapat dengan pendapatnya. Tidak peduli seberapa hebat reputasi Chu Xidao, tidak peduli seberapa hebat budidayanya, dia tetaplah orang luar. Begitu dia tiba di 100 aliran pemikiran, dia ingin mengambil alih. Sangat mudah untuk menyebabkan xenofobia. Hubungan Li Qingshan dengan orang-orang ini juga memainkan peran yang sangat halus. Sejak dia datang ke sekolah novel, ditambah dengan usaha Liu Chuanfeng sendiri, reputasi sekolah novel memang berubah sedikit demi sedikit sebelum dia menyadarinya. Meski masih berupa tumpukan lumpur, setidaknya masih layak untuk ditopang. Kalau tidak, siapa yang cukup gila untuk membela orang yang awalnya menulis buku-buku cabul? Chu Xidao berkata, saya ingin tahu kapan seorang praktisi Qi bisa menjadi pemimpin sebuah sekolah. Saya juga belum pernah mendengar sekolah hanya memiliki 1 murid. Petik 2. Liu Chuanfeng terdiam. Budidaya akan selalu menjadi standar evaluasi terpenting bagi para petani. Itu juga merupakan kelemahan terbesarnya. Tidak akan lama lagi aku bisa melampaui kesengsaraan surgawi, kata Chu Xidao. Tidak lama lagi aku harus kembali juga. Aku sudah lama mendengar tentang keajaiban sekolah novel, dan bagaimana mereka bisa mengubah fiksi menjadi kenyataan. Kebetulan aku, sekolah seni lukis, memiliki kemampuan yang sama. Mengapa kita tidak mengadakan kompetisi untuk menentukan kepemilikan Pulau Kludwisep? Bagaimana Liu Chuanfeng berani bersaing dengan seorang penggarap yayasan? Ia langsung berusaha menolak tantangan tersebut. Saya tidak akan menindas yang lemah, dan tidak baik bagi pemimpin sekolah untuk bersaing di depan orang lain. Tatapan Chu Xidao tiba-tiba beralih ke Li Qingshan. Ini pasti muridmu. Saya Li Qingshan. Salam, Grandmaster Chu. Saya sudah lama mendengar bahwa Anda ahli dalam pertempuran dan teknik tempur tubuh Anda sangat menakjubkan. Apakah Anda berani bersaing dengan murid saya? Bagaimana kita bersaing? Li Qingshan melirik Chu Danxing. Lukisan dan novel sama-sama merupakan karya yang elegan. Terlalu vulgar bagi pelukis dan pengarang untuk bertarung dengan tangan dan kaki. Mengapa kita tidak bersembunyi di balik layar dan mengubah fiksi menjadi kenyataan? Murid saya akan menghasilkan lukisan, sedangkan Anda akan menghasilkan novel. Kita biarkan lukisan dan karakter dalam novel memutuskan siapa yang lebih baik. Bagaimana menurutmu? Pulau Kludwisep akan menjadi milik siapapun yang menang. Petik 2. Bahkan para pemimpin sekolah yang hadir belum pernah mendengar tentang kompetisi seperti ini, tetapi mereka semua merasa bahwa Chu Xidao terlalu meremehkan pendapat mereka. Liu Chuanfeng melirik Li Qingshan, menyuruhnya menolaknya. Sekarang setelah banyak pimpinan sekolah yang mendukung mereka, apa gunanya bersaing? Li Qingshan tidak punya niat untuk menyetujuinya sejak awal. Jika itu adalah duel, dia yakin terlepas dari apakah Chu Danxing berada di lapisan ke-9 atau ke-10. Namun, dia sama sekali tidak percaya diri dalam duel seperti ini. Orang tua itu sekarang sudah memahaminya, jadi bagaimana dia bisa tertipu oleh tipuan seperti ini, di mana pihak yang lebih unggul bisa mengalahkan pihak yang lebih rendah. Jika itu masalahnya, dan kamu masih tidak setuju, maka yang bisa aku lakukan hanyalah mengajukan petisi ke 100 aliran pemikiran di Komando Rui, meminta mereka untuk menghapuskan aliran novel di prefektur Clear River. Chu Xidao menginjakkan tongkatnya ke tanah dengan kuat, menunjukkan tekadnya yang tak tergoyahkan. Hanya saja melakukan hal seperti ini terlalu vulgar. Aku tidak ingin melakukan itu. Semua pimpinan sekolah tahu mengapa Chu Xidao begitu tidak takut. Chu Xidao tidak melebih-lebihkan. Dia berasal dari kota Komando Rui. Dia ingin menggunakan koneksinya untuk menghapuskan pemimpin sekolah praktisi Qi ini serta sekolah novel yang hanya memiliki 1 murid. Yang terpenting, seluruh pimpinan sekolah yang hadir sudah pernah mengajukan petisi bersama. Mungkin Chu Xidao hanya perlu mendorongnya sedikit, dan itu akan selesai. Pastinya mereka tidak bisa mengajukan petisi untuk melindungi sekolah novel di saat seperti ini. Liu Chuanfeng memucat. Dia memahami pengaruh Chu Xidao. Sekolah novel baru saja menginjakkan kaki di jalur yang benar dan sedang berkembang.
Jika mereka benar-benar dihapuskan, maka semua upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Namun, tidak mungkin baginya untuk menyerah pada properti leluhur Pulau Kludwisep. Dia memandang Li Qingshan untuk meminta bantuan. Li Qingshan berkata, baiklah, saya setuju. Namun, jalur aliran novel tidak bisa seperti aliran seni lukis, yang membutuhkan waktu untuk menyebarkan dan mengumpulkan kekuatan keyakinan. Hanya dengan begitu jalur tersebut dapat menjadi nyata. Saya bisa menerbitkan buku, tapi aku memerlukan setidaknya 1 tahun untuk menyebarkannya kemana-mana. Setahun terlalu lama. Bagaimanapun, aku butuh waktu. Jika Tuan Chu tidak menyetujuinya, maka kompetisi tidak perlu dilakukan. Silakan ajukan petisi ke Komando Ruyi dan hapuskan sekolah novel kami. Pada akhirnya, setelah mediasi Liu Changqing, ditetapkan 6 bulan. Chu Xidao juga merasakan kekhawatirannya. Dia telah menimbulkan ketidaksenangan para pimpinan sekolah dengan mengambil alih sekolah novel. Jika dia menggunakan metode yang lebih drastis lagi, dia mungkin akan menimbulkan kemarahan massa. Dia telah memperoleh pemahaman mendalam tentang aliran novel sebelum ini. Li Qingshan telah menulis sebuah buku, tetapi buku itu membahas tentang masalah ilusi Jianghu, jadi tidak mungkin buku itu menentang lukisan Danxing. Akibatnya, yang bisa ia lakukan hanyalah menulis buku baru, yang setidaknya akan memakan waktu beberapa bulan. Bahkan jika dia berhasil, tidak akan ada cukup waktu untuk menyebarkannya, dan dia tidak akan mampu mengumpulkan cukup kekuatan keyakinan. Pertemuan itu bubar. Chu Xidao dan Chu Danxing mengikuti Liu Changqing ke kediaman sekolah Konfusianisme. Li Qingshan dan Liu Chuanfeng kembali ke Pulau Kludwisep untuk mendiskusikan sebuah rencana. Liu Chuanfeng menjadi panik. Ya ampun, 6 bulan. Bagaimana itu cukup? Kamu terlalu terburu-buru menyetujuinya. Li Qingshan berkata, jika saya tidak setuju, apakah Anda punya ide lain? Liu Chuanfeng berkata, cepatlah. Aku akan mengerjakannya untukmu, jadi cepatlah menulisnya. Terserahlah, kenapa aku tidak membuat beberapa perubahan pada bukumu itu sebelum dikirim. Sambil memegang pedang pembunuh naga, Zhang Wuji membelah puncak Radiant Peak dalam satu pukulan, mengejutkan para penggarap dari 6 sekte besar. Cheng Kun telah mengubur 12 Chaotic Thunder Seeds yang menghancurkan di bawah kuil Shaolin. Dia ingin menghancurkan semua penggarap. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Li Qingshan terkejut. Dia tidak bisa tidak mengagumi kecerdasan Liu Chuanfeng. Dia tidak memikirkan ide ini pada awalnya. Novel Wuxia telah diubah menjadi kura-kura hitam, dan kekuatan tempurnya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Lalu bagaimana dengan hanyut ke luar negeri? Penggarap tidak bisa terjebak di pulau, bukan? Apakah kamu bodoh? Di luar 9 prefektur terdapat laut tanpa batas. Bahkan jika kamu pergi ke sana sekarang, kamu pasti tidak akan bisa kembali. Terserah kita para novelis, Yun, bagaimana menulisnya? Petik 2. Li Qingshan berpikir sejenak. Kalau begitu ubahlah. Liu Chuanfeng sangat gembira saat menerima instruksi tersebut. Dia pergi dengan tergesa-gesa. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Dia sedang memikirkan ide lain. Ide Liu Chuanfeng tentu saja tidak buruk, tapi mungkin tidak bisa mengumpulkan kekuatan kehendak sebanyak itu. Di kehidupan sebelumnya, buku ini pertama kali diterbitkan di surat kabar, kemudian dipromosikan melalui serial TV. Baru pada saat itulah popularitasnya mencapai tingkat seperti itu. Roma tidak dibangun dalam 6 bulan. Lalu bagaimana jika diubah untuk menghancurkan 9 prefektur? Jika kekuatan kehendak tidak cukup, ditambah dengan keterbatasan jimat ilahi ciptaan agung itu sendiri, itu mungkin hanya mampu menghancurkan batu besar di dada. Li Qingshan kembali ke kamarnya, membuka lipatan kertas putih, dan mulai menulis. Dia melanjutkan rencana yang telah dia pikirkan, dan membuat persiapan untuk kedua belah pihak. Kisah-kisah ini harus mampu dengan cepat mengumpulkan kekuatan kemauan yang paling murni dan paling sejati. Chapter 333. Tidak mungkin ada formasi pertahanan di sini, bukan? Chu Danxing merenung saat dia melangkah di jalan berbatu. Ada lapisan salju tebal di atasnya dan lapisan daun bambu, namun tidak ada yang menyapu. Hutan bambu sebagian besar berwarna hijau, tetapi ada juga sedikit campuran kuning. Membentang tinggi ke langit, dan di matanya, secara alami berubah menjadi hijau bunga, hijau muda, hijau zamrud, kuning angsa, kuning garkinia, kehitaman kuning, dan sebagainya. Segudang warna berubah dari 3 dimensi menjadi datar, membentuk sebuah lukisan yang sangat teliti. Dia menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran ini dari benaknya. Dia telah belajar di pegunungan selama 10 tahun, dan hampir menjadi gila karena belajar melukis. Dunia luar masih lebih baik. Kakak magang senior dari sekolah kedokteran tadi sungguh cantik. Meskipun gurunya sering berkata bahwa ada Yan Ruyu di dalam lukisan itu, dan dia juga memiliki kekuatan untuk membuat Yan Ruyu keluar dari lukisan itu adalah keindahan yang hidup. Berbeda dengan lukisan, ini juga merupakan perbedaan terbesar antara dia dan gurunya. Tuannya mempunyai pemikiran yang mengganggu, tetapi dia masih ingin menyimpannya. Itu kamu. Li Qingshan memandang Chu Danxing, yang sedang berjalan, melihat ke kiri dan ke kanan. Ini aku. Aku di sini untuk melihat wilayah masa depan sang pelukis. Chu Danxing membusungkan dadanya. Chu Xidao memintanya untuk mencari tahu kebenaran tentang Li Qingshan. Kenali dirimu dan kenali musuhmu, maka kamu tidak akan pernah terkalahkan. Namun, dia belum memikirkan apa yang harus dilakukannya. Apakah kamu ingin minum? Li Qingshan tidak terlalu serius berbaring di depan mejanya untuk menulis.
Sebaliknya, dia dengan santai bersandar di koridor, memegang cangkir batu giok di tangannya dan dikelilingi oleh toples anggur. Meski sudah memutuskan arah tulisannya, ia tetap merasa kesulitan dalam menulis sebenarnya. Dia berjalan mengitari ruangan beberapa kali, dan tiba-tiba teringat bahwa dia belum meminum 100 botol anggur yang diberikan Sun Fubai padanya. Dia ingin meniru cerita, 100 puisi Li Bai tentang minum, jadi dia mengeluarkannya dan meminum beberapa cangkir sendirian. Meskipun semuanya adalah anggur yang enak, dia merasa rasanya kurang enak. Li Taibai ingin mengangkat cangkirnya untuk mengundang bulan cerah. Untuk membentuk trio, anggur ini memang tidak mudah untuk diminum. Setelah memikirkannya, An bersiap untuk kebaktian. Kaki seribu sedang berhibernasi, Hua Sengzan mengasingkan diri, dan Han Ti sibuk dengan urusan militer. Dia tidak bisa melarikan diri. Saat dia merasa sedih karena tidak memiliki teman minum, dia tiba-tiba melihat Chu Danxing dan mengundangnya. Chu Danxing tertegun sejenak. Kata-kata yang dia persiapkan di perutnya tidak bisa keluar. Dia tidak pernah minum banyak. Seorang pelukis bukanlah seorang penyair. Dia tidak bisa mabuk sepanjang hari. Hanya ketika dia berpikiran jernih barulah dia bisa percaya diri dan mantap. Mencium aroma anggur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air liur. Itu adalah aliran yang jernih. Anggur itu dituangkan ke dalam 2 cangkir batu giok dari toples. Nama asli Chu Danxing adalah Gou Daner. Dia berumur 21 tahun. Karena dia memiliki wajah bayi yang lembut. Jadi dia terlihat sangat muda. Dia ditemukan oleh Chu Xidao di kampung halamannya ketika dia masih menjadi pengemis di jalanan. Memiliki garis keturunan yang aneh, ia dikenal sebagai lukisan darah hijau. Oleh karena itu, dia dipanggil Danxing, mengikuti nama belakang majikannya. Pada usia 11 tahun, dia dibawa ke pegunungan oleh Chu Xidao untuk belajar melukis. Dia baru keluar dari pengasingan sebulan yang lalu. Kali ini, dia datang untuk menyelidiki situasi Li Qingshan. Setelah meminum selusin botol anggur, Chu Danxing telah mengakui semuanya sebelum Li Qingshan dapat memperoleh informasi apapun darinya. Dia melingkarkan lengannya di leher Li Qingshan dan berbicara dari lubuk hatinya. Aku menginginkan seorang wanita, teriak Chu Danxing. Suaranya bergema di hutan bambu. Lalu, dia tertawa bodoh. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lihatlah betapa baiknya jadinya anak itu. Kamu mabuk. Aku tidak mabuk. Minum. Ayo terus minum. Petik 2. Saya tidak bisa minum lagi. Kenapa aku tidak bisa minum? Aku punya uang. Chu Danxing mencari 100 kantong harta karunnya untuk waktu yang lama, tetapi dia benar-benar tidak dapat menemukan perak. Dia mengeluarkan setumpuk lukisan. Aku akan membayarnya dengan lukisanku. Kemudian, Li Qingshan juga memperoleh setumpuk sampel siap pakai untuk memahami kemampuan pelukisnya. Kalian, sambil berteriak kaget, Han Qiongzi datang ke loteng bambu. Karena Hua Sengzan tidak ada di sini, dia, sebagai ketua legalisme kedua, sangat sibuk. Namun, ketika dia mendengar bahwa Li Qingshan ingin bertaruh dengan seseorang, dia masih meluangkan waktu untuk datang dan melihatnya. Namun, dia melihat seorang pemuda tampan hampir bersandar ke pelukan Li Qingshan. Dia bahkan memegang cangkir anggur dan memberikan anggur kepada Li Qingshan. Dia segera merasa seperti disambar petir. Jadi ini adalah hobinya. Tidak heran dia begitu acuh tak acuh padanya. Kemudian, dia teringat bahwa sebelum Hua Sengzan mengasingkan diri, dia pernah berkata kepadanya, jika aku tidak bekerja keras, aku takut seseorang akan memutuskan semua hubungan denganku. Mungkinkah bunga itu juga jatuh ke tangannya? Li Qingshan ini benar-benar bajingan. Bunga itu baru saja mengasingkan diri, dan dia sudah memiliki kekasih baru. Apa yang aku pikirkan? Jangan salah paham. Dia menyukai wanita. Li Qingshan segera memahami apa yang dipikirkan Han Qiongzi dan dengan cepat berkata. Namun, dia pasti tidak menyangka pikiran Han Qiongzi akan menjadi begitu rumit dalam sekejap. Begitu dia selesai berbicara, Chu Danxing juga melihat ketiga Han Qiongzi. Dia mengangkat cangkir anggur di tangannya. 3 wanita cantik, ayo minum. Aku, Li Qingshan mengangkat bahunya. Dari mana asal pemabuk ini? Ki refinemen lapisan ke-10. Setelah mendengar penjelasan Li Qingshan, Han Qiongzi akhirnya menyadari bahwa orang di depannya adalah lawan masa depan Li Qingshan. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia harus bahagia untuknya atau tidak. Dia datang untuk menanyakan informasi, minum beberapa botol anggur, dan berbicara dengan bebas. Dia bahkan menghadiahkan Li Qingshan setumpuk lukisan. Kalau dipikir-pikir, lawan pejabat agung Li adalah orang-orang jenius seperti Chu Tian atau 700 prajurit fierce dari aliran militerisme. Bahkan musuh seperti altar Master Black Lotus dapat dilawan dengannya dan keluar tanpa cedera. Kini, dia harus menghadapi lawan seperti ini. Sangat sulit untuk dijelaskan. Jangan lihat dia, lukisannya bisa mengalahkan kultivator Ki refinemen lapisan ke-10 biasa. Meskipun orang memiliki kebiasaan menyombongkan diri setelah minum, Li Qingshan percaya bahwa ini bukanlah pembicaraan dalam keadaan mabuk. 4 kata, Jade Blood of Vermilion, jelas bukan hanya pembicaraan mabuk. Dari seorang pengemis hingga kultivator Ki refinemen lapisan ke-10 dalam 10 tahun, tingkat kejeniusannya tidak kalah dengan reinkarnasi Chu Tian. Seniman dapat memusatkan energi darah dan rohnya ke dalam lukisannya. Begitu mereka membutuhkannya, mereka dapat memanggilnya. Hal ini mirip dengan aliran militerisme. Namun, mereka tidak perlu mengumpulkan kekuatan keinginan.
Selama mereka punya cukup waktu, mereka bisa membangun pasukan. Dunia ini sangat luas, dan memang ada banyak orang berbakat. Tidak ada yang bisa diremehkan. Han Qiongzi dengan cermat memeriksa Chu Danxing. Dia benar-benar tidak bisa melihat tanda-tanda kejeniusan apapun pada pemabuk ini. Bahkan pria cutian itu bisa dianggap sedikit sombong. Li Qingshan menjemput Chu Danxing dan menemukan kamar tidur kosong. Dia dengan santai melemparkannya ke tempat tidur, dan Chu Danxing segera mulai mendengkur. Li Qingshan mendengus. Aku belum merasa cukup. Hasilnya, Han Qiongzi menyilangkan kakinya dengan santai dan duduk di depan Li Qingshan. Dia menerima secangkir alkohol baru dari Li Qingshan dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Dia memukul bibirnya. Minuman bunga aprikot dari toko 10 km. Kamu pernah ke sana sebelumnya? Tepat ketika Li Qingshan ingin mengisi ulang cangkirnya, dia sudah mengambil toples untuk dirinya sendiri. Cek, di menara. Jenis alkohol apa yang belum pernah saya minum sebelumnya? Petik 2. Kelompok tuan muda ini berbaur di tempat yang makmur seperti prefektur Clear River, di tempat yang mewah seperti menara. Bisa dikatakan memuaskan hasrat mulut dan indera mata. Li Qingshan meliriknya. Sebenarnya aku juga menyukai wanita. Han Qiongzi baru meminum setengah cangkirnya ketika dia tiba-tiba mendapati dirinya tidak dapat minum lagi. Hal-hal seperti berduaan dengan seorang wanita, menjaga jarak antara pria dan wanita, dan sebagainya, pikiran yang jarang muncul di kepalanya ini tiba-tiba muncul, dan wajahnya menjadi sedikit memerah. Dia berpura-pura marah. Jika kamu ingin minum, minumlah. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Entah kenapa, dia ingin mendengarnya melanjutkan. Dia ingin melihat omong kosong macam apa yang bisa dia kemukakan. Dia adalah orang yang murah hati, jadi dia tidak perlu terlalu menyalahkannya. Namun, Li Qingshan merasa Han Qiongzi benar. Jika Anda ingin minum, minumlah. Ada apa dengan semua ini? Jangan bilang kamu akan meniru Chu Danxing. Berteriak bahwa aku menginginkan seorang wanita. Pandangannya tertuju pada tumpukan lukisan. Meskipun dia harus mengembalikannya ke Chu Danxing begitu dia bangun. Dia mungkin juga menggunakan kesempatan ini untuk mempelajarinya. Dia mengambil salah satu lukisan itu. Itu menggambarkan burung oriole yang hidup. Li Qingshan ingat cara menggunakan kaligrafi pedang kursif dan mencoba menyalurkan ki aslinya ke dalamnya. Seolah memicu sesuatu, burung oriole tiba-tiba mulai bergerak. Ia mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan teriakan nyaring, melepaskan diri dari kekangan lukisan itu. Ia mengelilingi Li Qingshan beberapa kali sebelum tiba-tiba menyelam ke dalam hutan bambu dan menghilang. Dia terbang. Li Qingshan melihat kertas putih di tangannya dan tertegun sejenak. Sosoknya tiba-tiba menghilang, dan dalam sekejap, dia kembali ke posisi semula. Dia sedang memegang seekor burung oriole yang sedang meronta-ronta di tangannya, memikirkan bagaimana cara memasukkannya kembali ke dalam lukisan. Han Qiongzi juga tertarik dengan pemandangan aneh ini. Dia juga mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari pikirannya yang berantakan dan canggung dan mengambil lukisan lain. Mereka hampir selesai minum, tetapi semakin banyak Han Qiongzi minum, dia menjadi semakin energik. Dia tidak memberi kesempatan pada Li Qingshan untuk memanfaatkannya. Dia merasa sedikit menyesal. Dia juga hampir selesai mempelajari lukisan itu. Setidaknya, dia tahu cara mengembalikannya ke posisi semula. Dia dapat mempertimbangkan untuk mengembalikannya ke Chu Danxing. Li Qingshan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyuman aneh. Ia lari. Chu Danxing tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Memikirkan bagaimana dia berperilaku ketika dia mabuk, dia merasa seolah-olah hatinya sedang tergores dan dia ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Bukan saja dia tidak banyak mabuk, tapi ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mabuk. Saat itu, ketika dia hidup di jalanan, dia hanya bisa ngiler di kedai minuman. Di pegunungan, tuannya tidak pernah minum alkohol. Dia hanya benci kenangan masa kecilnya terulang kembali. Dia ingin menebusnya, tapi dia kehilangan banyak muka. Terlebih lagi, dia benci karena dia hanya tinggal di pegunungan selama 10 tahun. Dia lupa bahwa hati manusia jahat dan dunia ini sulit. Mendengar suara Li Qingshan dan Han Qiongzi di depan pengadilan, dia melompat keluar jendela dan terbang ke langit, melarikan diri dari Pulau Kludwisep. Dia tidak menginginkan lukisan itu lagi. Untungnya, dia masih memiliki sedikit ketenangan. Apa yang dia lakukan hanyalah latihan yang tidak penting. Tidak masalah jika dia memberikannya kepada Li Qingshan yang menjijikkan itu. Kalau tidak, akan sangat terlambat untuk menyesal. Lukisan-lukisan ini milikku sekarang. Li Qingshan menyingkirkan tumpukan lukisan itu. Dia sudah mempunyai rencana dalam pikirannya, mengetahui apa yang harus dia tulis. Orang yang paling naif di dunia adalah anak-anak. Orang dewasa mungkin terpesona sesaat, tetapi pada akhirnya mereka akan tahu bahwa itu hanyalah ilusi. Namun, anak-anak akan percaya bahwa hal itu nyata, percaya akan adanya hal-hal yang tidak terbayangkan tersebut. Hantu iblis yang dilihat oleh nenek moyang pertama keluarga itu adalah hantu yang khusus menyakiti anak-anak. Tentu saja, Li Qingshan tidak bisa menyakiti anak-anak. Namun, dia tahu bahwa di antara sekian banyak kategori, ada satu yang disebut dongeng. Kekuatan harapan yang dapat diberikan oleh setiap orang percaya dari hati mereka yang murni mungkin setara dengan 10 orang dewasa. Dongeng pendek dan padat. Buku-buku itu lebih mudah disebarkan daripada buku-buku tebal yang besar. Namun, dongeng juga seluas lautan, membuat Li Qingshan tidak punya pilihan. Dongeng-dongeng barat mungkin tidak bisa beradaptasi dengan iklim. Dongeng timur mana yang harus dia fokuskan? Raja Kentut. Sederhana,
Menarik, mudah disebarkan, serta ampuh dan praktis. Kentut yang bisa membuat gunung beterbangan. Namun, ketika dia berpikir untuk memanggil karakter seperti itu di bawah pengawasan publik, dengan pantat telanjangnya yang menonjol, meskipun Li Qingshan berkulit tebal, dia masih merasa panas. Hingga ia bertemu Chu Danxing dan melihat lukisannya. Dia tidak bisa tidak memikirkan karakter yang sangat terkenal. Bersama dengan Black Cat Sheriff dan King Kong Calabash Brothers, dia adalah salah satu dari 3 idola masa kecil yang hebat. Kebetulan kemampuannya sama dengan seorang pelukis. Dan lukisan-lukisan ini akan membuktikan keberadaannya. Chapter 334. Han Qiongzi melihat Li Qingshan terganggu. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya di depan matanya. Apa yang Anda pikirkan? Li Qingshan berkata, saya sedang memikirkan cara untuk menghadapi adik Chu ini. Han Qiongzi mengerutkan kening. Apakah memang ada jalan? Sebaiknya aku mencobanya. Li Qingshan tersenyum. Wajahnya yang berwarna perunggu dipenuhi rasa percaya diri seperti sinar matahari. Hati Han Qiongzi berdebar kencang. Cangkir di tangannya berhenti. Kakak senior Han, komandan telah mengundangmu kembali. Qian Rongzi datang ke Bumble of Qian dan membungkuk dengan kepala menunduk. Seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Terima kasih untuk anggurnya. Han Qiongzi meletakkan cangkir anggurnya dan pergi dengan tergesa-gesa seolah dia sedang melarikan diri. Li Qingshan memperhatikan dia pergi. Pandangannya tertuju pada Qian Rongzi. Senyumannya langsung hilang. Itu digantikan oleh hari musim dingin yang dingin. Qian Rongzi, aku baru saja hendak mencarimu. Bisakah Anda menjelaskan kepada saya apa yang terjadi di kota angin kuno? Petik 2. Gu Yanying telah mengeluarkan perintah pembungkaman mengenai apa yang telah dilakukan Qian Rongzi, yang dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan bagi Nai Tao yang telah melakukan perbuatan paling berjasa. Alhasil, tidak banyak orang yang mengetahui cerita di dalamnya. Li Qingshan hanya bisa menebak 1 atau 2 hal berdasarkan pemahamannya tentang Qian Rongzi. Qian Rongzi berjalan ke beranda dan duduk secara diagonal. Dia mengambil secangkir alkohol yang ditinggalkan Han Qiongzi dan meminumnya sendiri di bawah tatapan Li Qingshan. Setelah itu, dia mulai menjelaskan semua yang telah terjadi. Setelah mendengar semuanya, Li Qingshan hanya bisa menghela nafas. Selama beberapa bulan dia berkultivasi terpencil, kultivasinya tidak berkembang banyak, tetapi dia tidak bermalas-malasan. Dia telah menggunakan metodenya sendiri untuk menjilat. Kamu tidak akan berada dalam bahaya apapun. N kecil juga tidak akan berada dalam bahaya apapun. Aku tidak punya hak untuk mengingatkanmu. Apakah kamu yakin tidak akan ada bahaya? Tidak, tapi kita hanya bisa menyalahkan diri kita sendiri karena terlalu lemah. Saya tidak bisa meninggalkan ratusan aliran pemikiran lagi. Qian Rongzi minum cangkir demi cangkir. Li Qingshan mengerti. Tidak peduli seberapa parah luka yang dialami ibu teratai putih, membunuhnya semudah menghancurkan serangga. Sebagai pengkhianat terbesar dari sekte teratai putih, dia harus menjalani hari-harinya dengan hati-hati mulai sekarang dan seterusnya. Untung dari pengkhianatan, dia harus membayar harga atas pengkhianatannya. Komandanku berjanji padaku bahwa jika aku bisa mencapai yayasan pendirian, dia akan membawaku ke Komando Rui. Li Qingshan berkata, jadi dia sudah mengatur jalan keluar untukmu. Rute melarikan diri. Tanpa ratusan aliran pemikiran, berapa lama waktu yang saya perlukan untuk mencapai tahap pendirian yayasan? 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Kemungkinan terbesarnya adalah dia tidak akan bisa mencapai yayasan pendirian. Bahkan jika dia berhasil melakukannya, apakah dia bisa hidup damai di Komando Rui? Qian Rongzi tersenyum pahit. Gu Yanying telah memberinya hadiah yang besar, tapi dia bukanlah N kecil, Chu Tian, atau bahkan Li Qingshan. Dengan bakatnya, merupakan keajaiban jika dia bisa mencapai lapisan ke-6 penempaan artefak. Dia sangat membenci Gu Yanying. Dia benci bagaimana dia memanipulasinya seperti bidak catur. Dia benci bagaimana dia dengan jelas melihat kebenciannya, namun dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia benci bagaimana dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Li Qingshan terdiam. Tidak ada lagi tempat di dunia yang bisa melindunginya sekarang karena dia dibenci oleh seorang kultivator inti emas. Wanita kejam yang berhasil mencapai 100 aliran pemikiran bersamanya mungkin tampak mulia, tetapi dia sebenarnya telah menemui jalan buntu. Qian Rongzi tiba-tiba berdiri dan mengambil setumpuk barang dari 100 kantong harta karunnya. Ada banyak sekali pil dan batu spiritual. Bahkan ada pil akumulasi kebajikan di antara mereka. Ada juga banyak artefak spiritual tingkat menengah dan tinggi, serta artefak spiritual tingkat tertinggi. Pil akumulasi kebajikan dan artefak spiritual tingkat tertinggi semuanya telah diberikan kepadanya oleh Gu Yanying. Bagi seorang praktisi Qi, mereka pada dasarnya dapat dianggap sebagai harta karun tertinggi. Li Qingshan juga curiga apakah Qian Rongzi sedang mabuk atau tidak, dan bahkan lebih mabuk dari Chu Danxing. Aku akan menjalankan misi, jadi aku akan meninggalkan barang-barang ini bersamamu untuk saat ini. Jika aku tidak kembali, aku akan memberikannya kepada Little N. Sekarang, Li Qingshan juga terkejut. Dia telah mendengar bahwa para kultivator yang kuat semuanya mengetahui beberapa teknik ramalan. Jika dia pergi sekarang, pada dasarnya dia akan masuk ke dalam jebakan. Dia mungkin akan disiksa sampai mati oleh ibu teratai putih. Saya tidak ingin mati. Saya hanya tidak ingin hidup seperti ini. Qian Rongzi tersenyum menawan dan menyisir rambutnya. Dia baru saja menjinakkan takdir. Dia bisa merencanakan dan membuat skema sesuai dengan keinginannya sendiri. Namun sekarang,
Karena sekte teratai putih, dia kehilangan kesempatan untuk bermanuver. Rencana apapun dipenuhi dengan kemungkinan kegagalan. Dibandingkan dengan kematian, dia menganggap situasi ini lebih tidak dapat ditoleransi. Saat ini, dia ingin bertaruh dengan takdir lagi, hanya agar dia tidak bisa lagi mengandalkan takdir untuk bertahan hidup. Saat ini, langit berputar. Kabut tebal sekali lagi menutup pulau dari 100 sekolah. Setelah beberapa hari perbaikan, formasi naga dan ular akhirnya beroperasi kembali, melindungi murid dari 100 sekolah. Banyak murid dari 100 aliran pemikiran berhenti dan keluar dari gedung, menatap ke atas. Mereka berdiskusi satu sama lain dengan tenang, sekarang bagus. Dulu, saya merasa agak dibatasi, tapi sekarang, tanpa formasi, saya merasa seperti tidak punya pakaian. Jiwa-jiwa ketakutan dan kegelisahan yang tak terhitung jumlahnya menjadi tenang dengan pengaktifan kembali formasi. Qian Rongzi tersenyum mencela diri sendiri. Dia meninggalkan Pulau Kludwisep, meninggalkan 100 aliran pemikiran, dan melangkah ke perairan takdir yang berbahaya. Li Qingshan menyimpan barang-barang ini secara diam-diam. Dia tidak memberkatinya, juga tidak mengutuknya. Melirik ke langit, dia kembali ke kamarnya dan mulai menulis. Bola kertas berserakan di tanah. Li Qingshan merasa kesal. Li Bai telah menulis ratusan puisi dalam kontes minum, tetapi bisakah dia, Li Qingshan, tidak menulis dongeng dalam kontes minum? Sebuah ide terlintas di benaknya. Li Qingshan berdiri. Ceritanya seharusnya tidak ditulis seperti ini. Ketika dia tiba di Kludwisep Society, Sun Fubai dan Liu Chuanfeng dengan cemas merevisi novelnya. Namun, jumlah pekerjaan yang dibutuhkan tidak sedikit. Sebuah novel yang panjangnya 1.000.000 kata harus direvisi secara keseluruhan. Apalagi harus bisa mencocokkan awal dan akhir. Sekalipun mereka tidak tidur atau istirahat, itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam beberapa hari. Sun Fubai juga berkata, Qingshan, ini terlalu terburu-buru. Kami hanya bisa mencoba yang terbaik. Li Qingshan kemudian berkata kepada Liu Chuanfeng, bantu aku menggambar beberapa hal. Saya tidak punya waktu. Liu Chuanfeng berteriak. Kalau begitu aku akan mencari artis lain. Li Qingshan ingat bahwa Kludwisep Society juga memiliki banyak seniman yang berspesialisasi dalam menggambar ilustrasi untuk novel. Li Qingshan memilih seorang seniman muda yang bisa menggambar dengan cermat, kemudian menyuarakan pemikirannya dan meminta mereka menggambar. Setelah kunjungan Li Qingshan, anggota Kludwisep Society mengetahui bahwa dia adalah salah satu dari 3 master. Mereka tidak berani lalai, dan buru-buru menarik sekuat tenaga. Li Qingshan bermeditasi. Beberapa saat kemudian, seorang seniman menyerahkan contoh gambarnya. Bos, bagaimana menurutmu? Artis lainnya buru-buru mempercepat. Li Qingshan melihatnya. Sungguh nyata dan luar biasa indah. Gambaran seorang pemuda miskin tergambar jelas di atas kertas. Namun, Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Tidak, gambarnya terlalu bagus. Bagaimana mungkin gambar yang bagus tidak berhasil? Kedua artis itu saling memandang dengan cemas. Ini untuk anak-anak. Saya harus membuatnya sesederhana dan sejelas mungkin, dan tidak meninggalkan ruang kosong. Saya ingin penuh warna. Li Qingshan membenarkan pemikirannya. Kisah ini hanya bisa diungkapkan dengan gambar. Saat itu, dia telah membaca buku bergambar. Dan dia harus memastikan bahwa dia dapat memahami arti gambar tersebut. Kemampuan baca tulis anak-anak sangat terbatas. Kalau dipikir-pikir, yang dibuatnya sekarang bukan lagi yang namanya novel, melainkan komik atau komik. Namun, novelis aslinya selalu didasarkan pada desas-desus. Mereka tidak berpegang teguh pada kata-kata. Apapun cara yang digunakan, cukuplah asalkan masyarakat mengetahui dan mempercayainya. Dia ingin menggunakan metode seniman untuk mengalahkan seniman. Dia tinggal di Kludwisep Society sampai malam hari, dan akhirnya memutuskan gaya gambarnya. Namun, sesederhana apapun, gambar yang dihasilkan kedua seniman tersebut masih jauh lebih indah dari buku bergambar dalam ingatannya. Kemudian, ia segera mengumpulkan semua seniman yang ahli dalam menggambar dengan cermat dan mulai meniru gambar tersebut. Ceritanya sangat sederhana, dan totalnya kurang dari 100 halaman. Pada akhirnya, Li Qingshan menambahkan suli suara yang sangat sederhana hingga hampir kekanak-kanakan di bagian bawah gambar, dan menjadi buku bergambar. Li Qingshan menimbangnya di tangannya. Naskah asli sangat penting untuk memanggil karakter dalam buku, serta kartu asnya untuk mengalahkan Chu Danxing sang pelukis. Di kota kecil 30 km jauhnya dari kota Clear River. Buk. Seorang penjajah mengunyah gendang dan membawa tiang bahu, berjalan melewati gang yang dilapisi batu kapur. Di gang, sebuah pintu terbuka, dan sebuah kepala kecil muncul. Paman penjual, apakah kamu punya permen? Ya, permen wijen, permen maltosa, permen manis. Kami punya segalanya. Penjual itu berteriak sekuat tenaga, menyebutkan serangkaian barang seperti sedang dia nyanyikan. Sekelompok anak-anak berlarian seperti monyet kecil, mengelilingi penjual sambil memegang beberapa koin tembaga di tangan mereka. Apa ini? Seorang anak melihat setumpuk buku bergambar berwarna cerah di barang tersebut. Ada 4 kata yang tertulis di sana, tapi dia hanya mengenali kata, kuda. Penjual itu berkata, kaulah yang bermata tajam. Coba lihat. Anak-anak memegang buku di masing-masing tangan dan membaliknya. Mungkin mereka kurang paham dengan isi buku tersebut, namun gambar-gambar indahnya saja sudah cukup menarik perhatian mereka. Hati mereka tiba-tiba goyah. Haruskah mereka membeli permen atau buku?
Berapa harga buku ini? Aku akan membelinya, kata seorang anak gemuk. Dia memiliki koin tembaga lebih banyak daripada teman-temannya. Aku akan membelinya juga, kata anak sulung. Dia pernah belajar membaca di sekolah swasta, jadi ketika dia memahami kata-kata di bawah ini, dia langsung tertarik dengan cerita di buku tersebut. Bahkan jika dia tidak mau memakan permen itu, dia akan membelinya. Penjual itu berkata, gratis. Ini hadiah. Satu buku untuk setiap orang. Anda tidak boleh mengambil lebih banyak. Anak-anak bersorak. Bolehkah aku mengambilnya juga? Seorang anak berkata dengan takut-takut. Dibandingkan dengan jaket berlapis kapas milik teman-temannya, pakaian bertambalnya terlihat sangat tipis. Dia tidak membawa satu koin tembaga pun. Dia datang hanya untuk ikut bersenang-senang. Ambil. Penjual itu dengan santai memasukkan 2 potong permen lagi ke dalam mulut anak itu. Uang yang dia peroleh dari menyumbangkan buku-buku ini bahkan lebih besar daripada yang dia peroleh dari menjual seluruh barangnya. Dia sangat senang bisa menjalani tahun baru yang baik. Penjual itu berjalan jauh, dan anak-anak berkumpul. Itu begitu indah. Gambar apa ini? Anak tertua terbatuk 2 kali, menirukan gurunya. Ayo, aku akan membacakannya untukmu. Sun Suping mengambil babak baru dari Sun Fubai. Dia siap untuk kembali dan merevisinya. Setelah dia memikirkan cara mengatakannya, dia akan mengajarkannya kepada pendongeng lainnya. Meski merasa bukunya tidak akan semenarik saat tidak diubah, namun tidak banyak perubahannya. Jika dia bisa menjelaskan beberapa poin penting dengan baik, itu akan lebih menarik. Memotong Bright Peak dengan satu tebasan cukup menarik. Pemilik mudanya terlihat muda, tetapi kemampuan menulisnya sangat mengesankan. Dia jauh lebih baik daripada pemilik kedua, Nyonya Angin Bulan. PS, perlakukan Singles Day seolah-olah tidak ada. Ya, abaikan saja. Wanita tidak penting. Selama Anda memiliki suara bulanan, itu sudah cukup. Hehehehe. Chapter 335. Meski waktunya sempit, langkah Sun Suping tetap mantap. Wajahnya memerah, dan pakaian kainnya telah diganti dengan bulu. Dia tampak energi, sangat berbeda dari sarjana tua miskin di masa lalu. Pekerjaannya saat ini adalah melatih para sarjana muda untuk Ludwig Society, dan penghasilannya cukup banyak. Meskipun biasanya ia tidak perlu menunjukkan wajahnya di depan umum, ia seringkali mau tidak mau ingin tampil di atas panggung dan mendapatkan tepuk tangan dari penonton. Pertama, dia ingin sekali menunjukkan keahliannya. Kedua, uang yang diperolehnya dari panggung adalah miliknya, dan Ludwig Society tidak mengambil 1 sen pun. Sun Suping, sebaliknya, sering merasa malu dan menasihati atasannya untuk memikirkan jangka panjang dan menarik sejumlah uang. Dia sekarang menganggap klub Ludwig sebagai separuh rumahnya. Tentu saja, ia berharap klub Ludwig bisa memiliki sejarah panjang dan berkembang sehingga artis-artis rendahan seperti dirinya bisa berjalan dengan punggung tegak. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia melihat muridnya, Stone, berbaring tengkurap dan membaca buku bergambar. Dia mengerutkan kening dan berkata, Stone, apa yang kamu lihat daripada naik panggung untuk belajar? Sun Suping awalnya tidak berencana membiarkan muridnya melanjutkan pekerjaan ini, tetapi setelah bergabung dengan Ludwig Society, dia berubah pikiran. Dia ingin mengasuhnya dengan baik. Batu mengangkat kepalanya. Tuan, saya ingin buku ini. Sun Suping pernah membaca buku bergambar Li Qingshan sebelumnya. Meski menarik, itu hanya cerita untuk membujuk anak-anak. Hampir tidak ada kata-kata, dan panjangnya terlalu pendek. Kurang cocok dijadikan buku atau lagu, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang setelah dia mendengar Stone mengatakan ini, dia merasa bukanlah ide yang buruk untuk menjadikan cerita ini menjadi sebuah segmen. Ini adalah kesempatan bagus bagi Stone untuk melatih kefasihannya di atas panggung. Liu Chuanfeng dan Sun Fubai mengetahui keberadaan buku bergambar ini. Itu semua berkat koneksi Sun Fubai yang bisa menyebar begitu cepat. Namun, mereka juga merasa bahwa buku bergambar ini, yang tidak memenuhi standar keluarga, tidak mungkin bersaing dengan Chu Danxing dari sekolah seni lukis. Dalam sekejap mata, mereka melemparkan masalah ini ke pikiran mereka. Mereka lebih fokus merevisi buku Li Qingshan. Setiap selesai merevisi suatu bab, mereka akan langsung menyebarkannya kemana-mana melalui mulut penulisnya. Efeknya luar biasa. Reputasi Ludwig Society melonjak, membuat keduanya percaya diri. Lebih dari 10 hari telah berlalu. Li Qingshan duduk di ruang meditasi dan memeriksa tubuhnya. Di dalam jimat ilahi ciptaan besar, titik-titik kekuatan kemauan berkumpul dan bersinar terang. Buku dan lukisannya dengan cepat menyebar di antara kedua kelompok tersebut. Di setiap kedai teh dan kedai minuman, setiap anak saling berbisik, nama Li Qingshan. Itu menyebar sedikit demi sedikit, berubah menjadi keyakinan dan berkumpul menjadi lautan kekuatan harapan. Sementara itu, adapun budidaya tinju sapi setan dengan kekuatan besar. Tidak pernah ada hari di mana dia berhenti menggunakan batu roh untuk membeli pil obat. Dia sudah setengah jalan menuju ke sana. Dalam setengah bulan lagi, dia akan bisa mencapai level berikutnya. Melihat hari semakin larut, Li Qingshan berpikir sudah waktunya dia tiba. Setelah menunggu setengah jam lagi, An akhirnya muncul di luar pintu dan melemparkan dirinya ke pelukan Li Qingshan. Dia tampak sedikit marah. Siapa yang membuat kami begitu marah? Li Qingshan membelai rambut panjangnya sambil tersenyum. Selama periode ini, An sangat sibuk. Para biksu terkemuka yang diundang oleh guru satu pikiran semuanya bergegas dari berbagai tempat. An akan mengunjungi mereka semua, melantunkan Dharma Buddha beberapa kali dan bertukar beberapa kata kebijaksanaan Buddha.
Itu pada dasarnya adalah sebuah ujian. Jika biksu terkemuka itu kebetulan membawa satu atau dua murid bersama mereka, maka itu akan menjadi lebih merepotkan. Mereka harus bersaing untuk melihat murid siapa yang lebih baik. Meski tidak ada angin, ombak tetap ada. Dengan budidayaan dalam agama Buddha, guru satu pikiran jelas mencapai kemenangan penuh. Dia dipenuhi dengan rasa bangga, jadi dia berada dalam suasana hati yang gembira setiap hari. An, sebaliknya, sangat kesal. Ini sangat mempengaruhi waktu yang dia habiskan bersama Li Qingshan. Dibandingkan berdebat dengan para biksu, dia lebih bersedia untuk tetap berada dalam pelukannya dengan damai. Dia beralih ke posisi yang lebih nyaman. Jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa memang benar. Semua keledai botak ini harus dibakar sampai mati. Hari ini, biarawati yang dibawa oleh biarawati tua itu jelas tidak bisa menang melawanku dalam sebuah argumen, namun dia bersikeras agar aku mencukur rambutku, atau aku tidak akan bersih sama sekali. Ini kekalahanku. Dia tidak peduli dengan hasilnya, tapi dia tidak ingin membuang waktu. Li Qingshan tertawa dan mencubit ujung hidungnya. Sepertinya pemahamanmu tentang jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa telah meningkat lagi. Tepat. An memegang tangannya dan dengan cermat mempelajari pola di atasnya. Matanya yang besar berkedip beberapa kali, dan dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ayo pergi ke budidaya terpencil. Sejak kapan budidaya terpencil yang membosankan menjadi kegiatan favoritnya? Itu adalah kesendirian di mana dia tidak akan pernah diganggu. Li Qingshan berkata, pertemuan Dharma akan segera dimulai secara resmi. Jika saya berkultivasi terpencil sekarang, guru satu pikiran pasti akan memakan saya. Jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. An hanya bertingkah genit. Di hadapannya, dia akan selalu menjadi sedikit lebih normal. Li Qingshan berkata, hanya ada kita berdua di pulau saat ini, jadi anggap saja ini sebagai budidaya terpencil. Kita akan melakukan budidaya terpencil selama beberapa jam. An berkata dengan lembut, baiklah. Keesokan paginya, aroma cendana tercium di udara. An sudah pergi. Sejak biksu terkemuka pertama tiba, dia bertanggung jawab atas setiap kelas pagi di kuil Anas Ravana. Ini seharusnya merupakan suatu kehormatan yang luar biasa, tetapi hal ini juga membuatnya sangat kesulitan. Guru satu pikiran tahu bahwa muridnya tidak mudah untuk ditenangkan. Dia takut dia akan dengan keras kepala bersikeras melakukan sesuatu dengan caranya sendiri dan menjadi bahan tertawaan, jadi dia menjanjikan banyak pil padanya. Untuk mendapatkan sebagian pil untuk Li Qingshan, yang bisa dia lakukan hanyalah memikul tanggung jawab sebagai murid utama sekolah Buddha dengan serius. Selama dia bisa membantunya, dia bisa menanggung perpisahan sesaat ini. Li Qingshan menerima pil darinya. Selain senang dan lega, ia juga merasa hal itu agak aneh. Dia menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran aneh ini dari kepalanya. Dia belum memberitahu An tentang apa yang ditinggalkan Qian Rongxi. Sebagai walinya, dia tidak ingin An berhubungan dengan wanita seperti itu. Tentu saja, jika Qian Rongxi benar-benar mati di luar, dia bisa memberi tahu An. Lagi pula orang mati tidak akan mempengaruhi masa depan An. Namun, dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Dia hanya mendengar dari Han Qiongzi bahwa setelah Qian Rongxi menyelesaikan misi dengan selamat, dia segera menerima misi kedua. Lokasi misinya bahkan lebih jauh dari markas utama pengawal Hawkwolf di prefektur Clear River. Dia pada dasarnya tampak seperti sedang mencari kematian. Namun, Li Qingshan merasa dia tidak akan mati begitu saja di luar. Jika dia tidak cukup percaya diri, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Apapun, hidup atau matinya tidak ada hubungannya dengan dia. Li Qingshan berdiri dan berjalan ke kedalaman hutan bambu. Dia mulai berlatih. An bekerja keras demi dia, jadi bagaimana dia bisa mengendur. Terdengar gemerisik yang tidak wajar dari dedaunan. Li Qingshan tiba-tiba berbalik dan melayangkan pukulan. Dengan keras, benda itu mendarat di tangan yang sepertinya terbuat dari logam. Li Qingshan berkata, Ti, kenapa kamu datang? Saya datang untuk membayar hutang saya. Han Ti sedikit terkejut. Kekuatan pukulannya justru membuat tangannya sedikit sakit. Aku hampir lupa. Tang Zi masih berhutang 2 pukulan padaku. Li Qingshan mengayunkan tinjunya. Han Ti mundur dengan cepat, menghilang ke dalam hutan bambu. Datanglah ke stadion seni bela diri utama sekolah militer. Jangan lupa, kamu juga punya hutang yang harus dibayar. Sayangnya, saya paling suka menagih hutang, bukan membayarnya. Li Qingshan melesat seperti anak panah, langsung mengejarnya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.